Untuk 016 ini, ya ini ada kompresor heater selection. Itu kalau ada heater tambahan. Makanya ini kita aktifkan di off aja, di angka 1. Di angka 1 itu off, kita sudah aktifkan karena ini bisa ditambah heater tambahan. Misalkan panas dari pump ini nggak terkejar, itu biasa lebih mempercepat pemanasan untuk mengirit waktu heat pump ya. Itu ditambah di tangki sana, tambah lagi elemen 1. Nah di sini ada udah bisa ditambah di sini, tapi harus diaktifkan di sini di parameter ini 016. Tapi di sini kan nggak terpasang ya, ya nggak ditambah kan, heater tambahan nggak dipasang. Maka di sini di parameternya aja ada angka 1 karena itu tidak memakai heater tambahan ya. Sedikit tapi nggak banyak. Apa yang memang satu ya, berarti off ya. Yang ke bawah juga sama, Bang Nunu ya. Ini ada juga speed selection. Ini juga sama. Nyangkutnya ke sini ya, ke heater tambahan. Terus ini juga ada singer control system di sini. Ini untuk kompresor ganda. Kalau ini kan kompresornya satu-satu ya, Pak ya. Satu di dalam unit itu ada satu kompresor. Ini kita ambil yang satu atau single. Boleh? Cek ya. Satu ya Pak ya. Terus untuk password dan pemilihan masa ini juga sama. Karena yang paling penting itu hanya ini sih Pak, 00 dengan 01 itu yang paling penting. Jadi suhu tangki dengan diferensial on off unit itu. Ya itu aja sih Pak. Yang lain mah ini ikut pabrikan sih sebenarnya. Kecuali misalkan ada tambahan dual kompresor, itu kan dual kompresor bisa diaktifkan satu kompresor saja atau dua-duanya saja bisa jalan. Tapi kalau ini kan tipenya single Pak, single kompresor jadi satu kompresor. Saya nggak punya budget susah buat bayar kuliah. Saya pengen Tombol fungsi ini aja deh, turunin apa yang dia mau ya. Ya Pak Tom, turunin apa yang dia mau. Kalau saya tes bingung. Lanjut di 5 walaupun upahnya aja nomor belakangnya sama dengan yang front tadi. letak tombol ya. Oke ya, tahu yang ini oke. Tombol. Nah ini tombol fungsi itu yang bisa nanti dibaca aja Pak ya. Tombol fungsi itu bisa menghasilkan suhu air di tangki. Misalkan gini, kayak dulu tadi pencet sekali itu akan keluar ini A0 itu suhu air pada tangki sana. Jadi ini 50 derajat di sana ya Pak ya. Nah, A1 suhu ambien ya. A1 itu suhu ambien itu suhu lingkungan. Suhu di sini, suhu sekitar itu 28 derajat. Nah, Pak Nunu kalau mau ngecek, nanti kan pasti ada ya, ada tangki, mungkin
pengecekan berkala Pak Nunu ada ya? Ada ya. Nanti mungkin Pak Nunu data berbagi data ini kan ya. Nah, Pak Nunu tinggal di tombol fungsi aja. Di sini ada A0, A0 itu suhu di tangki. Nanti Pak Nunu kan pasti butuh datanya ya. Suhu di tangki A0 ya. Terus A1. A1 ini suhu sekitar A2 ini suhu di evaporator di dalam ini Pak ya, suhu di evaporator ini 31 derajat ya. A3 suhu air balik, suhu air balik. Nah ini Pak Nunu karena termistor returnnya memang tidak dipasang kan, dipasang di sana tapi tidak diaktifkan. Nah ini Pak Nunu asal betul atau tidak? Suhu air balik, suhu yang masuk, suhu air yang masuk lagi ke hitam, betul nggak? Untuk datanya nanti kan Pak Nunu ngecek misalkan tiap hari gitu, ngecek pasti ada laporan kan, apakah dibutuhkan atau enggak? Oh iya, Butuh ya. Berarti return itu yang harus dipasang. Termistor return itu. Kalau ini sementara ini memang belum. Paling dicek manual disemak aja Pak. Atau di sini kan ada input output nih. Ada yang sebenarnya ini tuh harus cuma dipasang ya Pak. Ini ya. Harus cuma dipasang termogek yang suhu itu. Jadi suhu input dengan suhu output itu sebenarnya harus ada. Tapi kemarin info dari Pak Sofian kan belum ada barangnya. Itu nanti kalau ada mau dipasang aja. Jadi sewaktu-waktu Pak Nunu butuh datanya, suhu yang masuk lagi ke sini itu berapa sih? Terus suhu outputnya berapa kan pasti butuh data. Kalau di situ ya satu. Nah, yang ini tuh satu nggak jalan. Paling yang itu satu. Yang ini nggak jalan. Atau kalau suhu di sini, kalau di sini suhu air di sini, mau aja patokannya. Cuman untuk rupiah aktivitas itu masuknya di sini. Karena Pak Nunu bikin butuh data input berapa, output berapa. Pasti ya, itu kalau itu ya. Tapi tadi saya info dari tukang bombanya ada katanya mau dipasang. Nah, tukang bomba udah saya perlu dipasang. Perlu karena kan perlu kalau nanti suhu air masuknya berapa, keluarnya berapa, nanti gitu kan. Parameternya cuma segitu. Kalau ini nggak bisa disetting ya? Itu mah tampilan. Tampilan aja ya. Benar. Pengecekan. Benar. Kan dulu nanti kan pasti butuh untuk data periodik ya. Kan per hari atau per berapa kalau biasa ngecek? Kalau Per hari ya. Ya per hari kan kalau pasti butuh datanya kan suhu tangki berapa, ini berapa, suhu masuk berapa, suhu keluar berapa. Termasuk mungkin tekanan juga pasti ya. iya. Tekanan kan, kalau tekanan berarti baru tinggal maju ke sini aja. Iya, kalau Dua ini, tekanan paling kalau PS ini berapa kan? Gitu aja. Selain itu paling ini aja. Suhu berapa, suhu keluar kondenser. Kalau suhu air tangki, ini baru pas di sini aja dia boleh ini aja. Kalau ini kan tadi jadi bahasanya ditempel gini kan udah akurat ini. Ini kan belum ada tempatnya gitu.
Makanya jangan sampai melebihi dari 60 derajat. Karena kalau melebihi dari 60 derajat itu akan keluar E5 errornya. Dan ini yang sering terjadi teman-teman. Ini dan penyebab ini tuh bukan hanya air masuk aja yang lebih 60 derajat dari pengarakan di apa di condensing unit juga bisa ini satu terus ini tekanan air bisa lebih, tapi kebanyakan ini terjadi E5 itu kebanyakan suhu air yang masuk nggak jadi melebihi 60 derajat. Ya kemarin kejadiannya kan seperti itu Bang. Seperti itu kejadiannya, jadi temperatur di sini terbacanya ke sana kurang dari 60, sedangkan pencapaian air di sini itu 65 derajat, maka keluar terus setiap akhir itu pasti tekanan ada di 2,8 MPa, dan tekanan di 2,8 MPa itu paling maksimal dan itu pasti akan keluar E5. Terus ada lagi E4. E4 juga sering. Kalau E4 itu udah otomatis tidak ada laju air. Atau bisa penyebabnya bisa pompa sirkulasi mati atau memang tidak ada air sama sekali. Tapi ada pengaman di sini. Itu close fit. Close fit ini mengacu pada E4 ini. Kalau tidak ada laju air ya akan keluar E4. Sebenarnya yang paling sering sama ini aja Pak, ini dua ini aja, E4 dan 5 itu yang paling sering. Yang lainnya jarang banget. Karena kalau E0 itu komunikasi error antara papan sirkuit dengan panel kontrol. Terus E1 error suhu sensor tangki air. Yang ini nih. Kalau misalkan termistor yang ini nih Pak Nun ini error di sana, misalkan rusak atau misalkan tidak terbaca, itu akan keluar E1. Sensor air tangki ya. Ada 3 di sini. Suhu tangki, terus suhu sekitar, itu ada di sini dalam. Sekitar sama suhu evaporator. Jadi ada 3 yang harus dicek kalau E1 keluar E1. Kalau E4 laju air ya, yang ini air masuk. Kalau E6 itu ada di satu error di kompresor yang bukan ditulis. Jadi dia bisa berjalan di bawah 0,5 atau melebihi 1,2. Di bawah 0,5, kurang dari 0,5, bawah 0,5 MPa, di atas 1,2 MPa. 10 menit Pak saya beres. 1,2. Ya. Senterin aja. Normalnya sebenarnya 0,8 ya. Nah, iya jalan 0,5 Pak. Pada saat start itu 0,5. Nah, yang low ini 0,5. Oh yang Ya Pak beres, saya pulang lagi. Jangan pulang dulu. Error suhu, error sirkulasi. Nah ini S7 juga sama. Oh yang tadi yang high itu berapa ini? High pressure itu Sesarnya ngepelnya. maksimal 2,8. Ngepelnya. Tapi pas Udin mentak nyala ada di 1,8 sampai 2,0. 1,8 sampai 2,0. 2,0. Normal itu? Ya normal. Maksimal di 2,8. Maksimal 2,8 maksimal. Dan 2,8 itu akan protek E5 error suhu, sensor suhu air resirkulasi yang ini air balik yang ke sini, sensornya yang itu tuh. Tapi itu kan kita nggak diaktifkan di sana karena ikut pabrikan tadi yang ada dia. Nah ini ya.
lapisan water temperatur. Di sini dipabrikan dikasih 40 derajat, tapi kemarin itu kita matikan guys. Ini nomor rewek kanan. Jadi ini diaktifkan airnya, air balik ke sini. Nanti aktifan dan dipasang ya. Oke guys, yang dipakai. Berarti sensor itu Gabung sih. Cuman kemarin soalnya kan kalau ada panopa sebenarnya sudah digulung di dalam, di sini katanya dipakai. Cuma panopa bilang katanya pasang aja Pak di sana yang terpasang, padahal di sini kita nggak terpasang gitu. Jadi mau digulung ya, daripada misalkan seperti ini ya, ini digulung aja sih di dalam itu bagusnya. Karena kemarin juga kita udah gulung di dalam. Gulung aja ya, nanti kita gulung aja simpen di dalam. Iya, iya sih. Ya. itu tuh untuk Air balik. yang ini berarti ya 7 ya. Iya, itu ya. Tapi ini fungsinya kalau dipakai. Iya, itu. Saya matikan. Matikan. Sebenarnya sih kalau Ritan sendiri untuk ini yang biasa paling banyak dipakai itu untuk air kolam renang. Kalau untuk air ini kan dia air dipakai langsung di kamar mandi ya, nggak ada apa sirkulasi air bekasnya kan ya. Lalu bisa apa? Berikutnya berarti error suhu air pada outlet kondensor. Apa yang saya butuhkan? Apa yang mau kamu butuhkan? Ini ada di dalam. Ini ya. Ini ada di dalamnya. Tagihan progres persentase berapa? Temperatur 2, error suhu sensor ada di dalam. Sistem 2 ini untuk kompresor 2. Di lapangan juga. Kompresor 2. Oh ini kan single. Nah ini penjelasan lebih rincinya ya. E0 itu ada beberapa ini, ada 1, 2, 3. Ada 3 ya penyebabnya. Tapi nanti saya ke bawah ya. Yang pertama E0 itu bisa dari PCB. E0 itu kontrol terminal PCB rusak atau longgar, tidak ada sinyal. Atau gini Pak Nunu, di sana itu kan ada lambang sinyal ya. Lambang sinyal di sana ada lambang sinyal yang 3 ada. Nah, itu ada di sini Pak Nunu. Bisa kontrol terminal PCB rusak atau longgar. Jadi kalau misalkan di sana ada displaynya ada lambang seperti sinyal, jadi itu sambungan antara sirkuit dengan itu normal Pak. Kalau misalkan sampai tidak ada sinyal, itu biasanya nggak nyambung sama sekali ke sini. Gitu. Terus yang kedua kabel komunikasi ini juga sama. Terus kontrol juga sama. Kalau E0 lebih ke controller itu ya, kan ya. E1, E2, E3 sama EP itu juga sama, ada di PCB dalam sini Pak. Sensor kabel loss, atau sensor longgar. Jadi kayak ngetes tuh. Terdaftar di mana? Joki sistemnya gini, elektrik gini. Bisa semuanya. Oh iya. Jadi nanti dibaca aja lah Pak Nunu ya ini mah. Soalnya ini mah paparan ininya. Paparan kode error. Seperti ini nih, E5 atau EC. Ini kan lebih banyak ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 penyebabnya. Ada 6 penyebabnya. Ada fitrepnya, ada U-trapnya, ada segala macam lah. Nah, di sini ada keterangan ini ya. Ini lah udah. E5 ya. High pressure gauge. Itu yang ini nih, high pressure gauge yang ini. Lu ini salah kirim barang. Ini periksa apakah tekanan pada pressure gauge pada hitam jika melebihi 3,0 MPa pada saat ketika terjadi error. Silakan lakukan pemeriksaan seperti bawah ini. Jika melebihi 3,0, kemudian high pressure switch pada hitam. Enggak juga itu karena enggak ada Nah, informasi. bisa dicek di dalam Pak, Pak, itu ya. buat palap Siapa gas, tahu Pak. misalkan pressure gauge itu Oh gitu ya. yang error. Itu ke kantor ke kantor. Sudah nggak presisi, misalkan harusnya misalkan 2,0 itu tekanannya yang sebenarnya, misalkan tampil di sini 3,0 ya. Lah, Itu masuk juga ke E5. Jadi banyak ininya. Kriterianya ya.
Nah ini nih yang dimaksud air sensor suhu air panas. Nah, ini ya. Suhu input air kondensor melebihi 60 derajat. Tekanan gas pada sistem terlalu tinggi. Karena semakin panas air yang dari tangki sana masuk ke sini lagi sirkulasi, maka tekanan akan semakin naik. Lalu ya. Terus di sini juga ada nah ini terdapat endapan atau pengapuran ya, jadi pengapuran di dalam kondensing kondensor di sini. Itu juga keluar R5. Ini baru Periksa apakah antara suhu cylinder output dan suhu sistem kondensing lebih dari 5 derajat atau 7 derajat. Nah makanya kalau saya ini penting di sini sebenarnya dipasang thermogauge di sini itu penting. Karena apa? Karena nanti perlu apabila terjadi R5, nah Panunu bisa bandingkan suhu di input dan output itu tidak boleh lebih dari 5 derajat atau 7 derajat. Jadi selisih antara input dengan output itu nggak boleh melebihi 5 atau 7 derajat. Ya ada di situ ya. Makanya perlu di sini. Karena ngukur ini kan nggak bisa. Kalau misalkan ngukur seperti ini memang akurat, tapi kan lama harus dikeluarin dulu air panasnya sampai panas yang paling dalam lah. Karena kan nggak mungkin di sini air panas yang dari sini aliran sini. Ini air yang diam di sini. Makanya kalau keluar air dari sini baru keluar kita tembak itu nggak akurat suhunya. Kecuali kalau kita tunggu agak lama sedikit itu pasti ada akurat mendekati mungkin. Makanya butuh di sini jadi untuk menentukan selisih antara input dengan output. Karena kalau misalkan melebihi 5 atau 7 derajat itu pasti terjadi L5 itu karena apa Pak Nunu? Karena suhu yang masuk ke dalam unit heat pump itu biasanya lebih dari 60 derajat. Jadi tambah 60 derajat dari sini juga bisa selisihnya dari 5 atau 7. Kalau lebih dari situ kurang dari 5 juga sama, lebih dari 7 juga sama. Itu biasanya kalau diukur suhu yang masuk ke dalam ini lebih dari 60 derajat itu kenyataan. Ya seperti kemarin. Karena saya kan kemarin belum ada thermogauge, saya sudah ukur di sini. Memang seperti itu, selisihnya itu lebih dari 7. Jadi air yang masuk ke sini itu lebih panas. Terus E6 ini evaporator di dalam ya, kalau ya high pressure sweep, PCB sama ekspansi. Tapi yang paling sering itu hanya ini aja sih, E4, E5, E4, E5 itu paling sering. E4 ya dari ini sirkulasi, E4 kalau E5 yaitu yang tadi nanti dibaca aja. basicnya lah ya. Nah untuk ini untuk arus ya, arus yang di sini ini ada E8. Jadi kalau misalkan pasti tidak pas, RSD-nya misalkan salah atau kebalik bagaimana, itu akan keluar E8 ya. Jadi ada keterangannya pasti tidak pas. Terus kabel pasti salah. Ya ada di sini keterangannya. Ini untuk listrik ya, listrik yang masuk ke sini pasalnya. Atau perkaran juga bisa.
Ya, sementara stasiun balik pasti muncul ada 8 Mau jalan. oh, misalkan ada perbaikan panel ya, misalkan dari merahnya memang dirubah, dari garis dirubah, pasti kan pengaruh juga ke sini ya. Itu kan protek kepala panel pasti apa keluar langsung ya, misalkan pasien terbalik musim kan bahasannya selalu nyalah udah cuma juga cuma tabel semua iya toh parameter jadi kalau ada apa tanyaan aja pertanyaan ya saya mah yang globalnya aja lah sebenarnya yang memang sering terjadi itu ya itu yang karena memang itu error terbesarnya baru kalau M4 lah ya yang itu ventilasi bit M5 mah air yang masuk lebih dari 2 jam ya penyebabnya kan bisa pompa tekanan berkurang tekanan pompa berkurang bisa terus pengendapan di dalam juga bisa cuman ini baru yang jadi masalah itu kan gini ya ini prosesnya itu ada di input ya bukan di output bagusnya masih di output karena apa? Karena kalau misalkan ada pengendapan di dalam prosesnya akan tetap pompa baru ya kalau di input kalau ada pengendapan di dalam ya kan di dalam tersumbat prosesnya akan tertekan kan tertekan pompa debitnya aja ya Untuk ngecek air ada tidak? dari bagian berapa Input sebenarnya kalau pompa jalan tapi nggak ada airnya. nah tapi kalau misalkan pompa jalan ada airnya di sini mampet iya nah itu penyebab E5 juga benar karena apa kalau disimpan di sini kalau misalkan ini kan posisinya di input ya sebelum penyumbatan ya kalau penyumbatan kan ada di kondensing di sini ya nah ini kan di input otomatis akan tertekan kanan pompa baru enggak lah kurang 10 jutaan bos kena debit kan kecuali di output kalau benar di sini mampet mana 10 jutaan Kalau saya kira aing beri ini ya ini mah beres itu bisa nah kasihan kau ini pasti kan biasanya pasien kelihatan jadi aliran air mah Biar- nggak ada jadi masalah berarti ya masalah pokoknya berarti kan dikirim dahareun air aja sih sebenarnya. Cuma kalau untuk benar ya makanya biasa nah ada di sini Mak. keren lebih tinggi aja keren ini kan kadang-kadang kalau kita oh dua punya iya gitu nah paling itu yang penting ya nanti ditanyain aja ke tukang pompanya kalau masalahnya penting itu nanti pada Oh, saat siapa penyumbatan bedanya? pasti Udah itu. berapa atur berapa kan pasti informasi di luar eta Cukup. asal ibu tanya kalau tekanan lo sok itu dari sini juga dapat ya kalau tinggal lihat gitu atau di sana juga ada ya output asal ibu itu kebenaran ya sirkulasi ya harusnya mah di output sini ya ya harusnya mah karena di sini ada kami kan Iya, Leno. pemasangan Iya. sirkulasinya. Iya, nah Janet. Oke, eta. Tangil kan input itu ya Janet. ini ada pompa ada di sini ada nomor berapa ya strand mah ada kan ya ini nih Masuk. ada di sini Rounds. oh mau istilah yang mobil langsung ketinggal wah gitu pak cari apa naiknya mau nyebrang mobil terus pegatan kajian macet iya lagi kaidah kenal ngeri bagian dasar
Ya. Cuma dipasangnya di input. Ya. Tapi ya prinsip rasa nama kan sama aja. Kali dari Ini bit airnya. udah beres. Pep, aman? Iya, Ron, panon. Setengah bentak, ya, Pak. Kok Pepi? Ya, belum ada kan ya? Ya. Oh, ngantor masih Paling di situ ya di mana? di Jamika. Jamika mana? Ke arah tol. Oh, di Jamika teh arah sisi paling dia sih paling. Oh, pas kalau di kirinya ke arah tol. Jadi tahu kan? Nyono wae di kan? Semua laporan-laporan akhir bulan mas